Halo, selamat datang di Ceholi, tempat di mana cerita-cerita yang tak seharusnya didengar kembali hidup. Oke, jadi hari ini aku bakal bawain cerita horor lagi ya teman-teman. Aku bakal bacain cerita Ceholi hari ini. Itu tentang shift terakhir di hotel lantai 13. Halo kak, saya ingin membagikan pengalaman yang sampai sekarang masih membuat saya sulit bekerja di hotel manapun. Nama saya disamarkan aja kak, menjadi Raka. Halo kak Raka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022 ketika saya bekerja sebagai resepsionis hotel bintang 4 di salah satu kota besar di Indonesia. Demi menjaga privasi, saya tidak akan menyebutkan nama hotelnya. Saya masuk kerja sebagai petugas shift malam dari pukul 11 sampai 7 pagi. Awalnya saya senang karena suasana malam jauh lebih tenang. Tamu sedikit, telepon jarang berdering, dan pekerjaan terasa lebih santai. Sampai akhirnya saya sadar ada satu aturan yang terasa aneh. Di ruang staf tertempel sebuah kertas bertuliskan, jangan pernah mengirim petugas ke lantai 13 antara pukul 2.30 sampai jam 3 malam. Saya mengira itu hanya candaan senior. Suatu malam sekitar pukul 2.40, telepon resepsionis berdering. Layar menunjukkan panggilan dari kamar 1317. Seorang wanita berkata pelan, "Mas, tolong kirim housekeeping, kamar saya berantakan." Saya meminta maaf karena housekeeping malam sudah pulang dan menawarkan bantuan lain. Dia hanya menjawab cepat. "Cepat ya, sebelum mereka datang." Sambungan langsung terputus. Saya mencoba menelepon balik, tidak ada jawaban. Sesuai prosedur, saya menghubungi petugas keamanan untuk mengecek kamar tersebut, Kak. Beberapa menit kemudian, satpam menelepon saya dengan suara bingung. "Mas, kamar 1317 kosong." Saya pikir dia salah kamar, tapi dia menjelaskan bahwa kamar itu memang belum ditempati selama hampir seminggu karena sedang direnovasi. Saya membuka sistem komputer. Benar, status kamar itu vacant, tidak ada tamu. Saya mencoba berpikir logis, mungkin sistem error, namun tepat pukul 2:55 telepon kembali berdering, nomor yang sama bahkan. Kali ini suara wanita ini terdengar panik. "Mas, kenapa belum ada yang datang? Mereka sudah masuk." Saya bertanya, "Siapa yang masuk, Bu?" Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki, bukan satu, banyak seperti puluhan orang berjalan pelan di atas lantai kayu. Lalu sambungan mati. Saya langsung meminta satpam naik lagi. Saat pintu kamar dibuka, lampu mati, ruangan kosong, tetapi lantainya basah, seolah baru dipel dengan air yang berwarna kehitaman. Di cermin kamar tertulis menggunakan uap. "Terlambat." Oh my god. Satpam berlari turun dengan wajah pucat. Malam itu kami memutuskan menutup akses ke lantai 13 sampai pagi, Kak. Keesokan harinya, saya bertanya kepada supervisor. Beliau hanya berkata, "Kalau nanti ada telepon di kamar 1317 lagi, jangan diangkat." Saya penasaran dong, Kak. Sudah beberapa minggu bekerja, salah satu teknisi senior akhirnya bercerita. Katanya, belasan tahun lalu pernah terjadi kebakaran kecil di lantai 13. Seorang tamu wanita meninggal karena terjebak di kamar 1317. Kasihan, sejak saat itu, setiap beberapa bulan sekali, resepsionis shift malam selalu menerima telepon dari kamar tersebut. Oh, berarti ini tuh terus-terusan gitu ya. Padahal kamar itu kosong. Yang membuat saya memutuskan resign adalah kejadian 3 minggu kemudian. Saya sedang sendirian di meja resepsionis. Telepon berbunyi lagi. Kali ini saya tidak mengangkatnya. Tiba-tiba teleponnya berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah lift. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih Yang membuat saya memutuskan resign adalah kejadian 3 minggu kemudian, Kak. Jadi saya sedang sendirian di meja resepsionis. Telepon berbunyi lagi. Kali ini saya tidak mengangkatnya. Tapi tiba-tiba teleponnya berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah lift. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan pelan menuju meja resepsionis. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Dia berhenti tepat di depan saya.
Kemudian berkata dengan suara yang sama persis seperti di telepon. Kalau teleponku tidak diangkat, ya aku yang turun. Sejak malam itu saya langsung mengundurkan diri. Anjay, merinding. Saya sudah hampir 4 tahun berlalu. Kadang saya masih terbangun tepat pukul 2.40 dini hari karena mendengar nada dering telepon hotel. Padahal saya sudah lama tidak bekerja di sana. Oh my god, jadi dia diteror terus-terusan guys, walaupun dia tuh sudah resign. Gila sih ini. Oke, itu tadi cerita hari ini ya guys ya. Percaya atau tidak, setiap tempat menyimpan cerita yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Ada peristiwa yang mungkin hanya kebetulan, namun ada juga yang menjadi pengingat bahwa sebagai manusia, kita tidak mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jika suatu hari kalian berada di tempat asing, lalu menemukan aturan yang terdengar aneh dan tidak masuk akal, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai candaan. Bisa jadi aturan itu dibuat karena seseorang pernah mengalami sesuatu yang tidak pernah ingin terulang kembali. Karena terkadang bukan rasa penasaran yang membawa seseorang pada jawaban, melainkan pada penyesalan yang datang terlambat. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat agar kita selalu menghormati setiap tempat yang kita datangi, menjaga sikap, dan tidak meremehkan hal-hal yang belum kita pahami. Kalau kalian punya pengalaman horor yang nyata dan sulit dijelaskan, kalian bisa kirimkan ceritanya ke Ceholi. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi kisah berikutnya yang kami bawakan. Jangan lupa kirim ke DM boleh, email, atau media sosial lainnya ya guys ya. Aku pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Selamat malam.